Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia NIM 21016080 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, materi kita hari ini yaitu materi tentang teks eksposisi. Merupakan suatu materi dari kurikulum 2013 yang terdapat di kelas 10. Definisi teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Yang kedua yaitu tentang tujuan teks eksposisi, yaitu untuk menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya, agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Pertama yaitu informasi atau pengetahuan disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Kedua yaitu informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya. Tiga, informasi atau pengetahuan mengandung unsur 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang keempat yaitu teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memilih atau netral. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Pertama yaitu tesis atau pendahuluan, atau sering disebut sebagai gagasan utama. Di bagian ini menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang disampaikan. Kedua yaitu argumentasi atau penjelasan. Di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta memperkuatnya. Tiga yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Struktur ini merupakan struktur penutup teks. Di bagian ini penulis menuliskan kembali simpulan dengan secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu pola penyusunan teks eksposisi. Pertama itu pola deduktif, yaitu teks eksposisi diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Kedua yaitu pola induktif, yaitu diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Yang ketiga yaitu pola perbandingan, yaitu berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Keempat yaitu pola ilustrasi, berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu penyusunan teks eksposisi, yaitu pertama yaitu menentukan topik dan gagasan utama. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Setelah menentukan topik, kita menentukan tujuan dari apa yang kita buat untuk teks eksposisi. Yang ketiga yaitu menyimpulkan data pendukung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Pertama yaitu teks eksposisi definisi, yaitu penggambaran sederhana tentang sesuatu. Yang kedua, teks eksposisi proses, yaitu berisi tentang urutan proses atau pembuatan sesuatu. Yang ketiga yaitu teks eksposisi berita, yaitu berisi tentang kejadian peristiwa berdasarkan 5W1H. Yang keempat yaitu teks eksposisi ilustrasi, berisi tentang mengilustrasikan sesuatu dengan yang lain yang memiliki kesamaan. Yang kelima yaitu teks eksposisi perbandingan, berisi tentang perbandingan sesuatu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu teks eksposisi klasifikasi, yaitu berisi tentang pembagian sesuatu gagasan menjadi beberapa subbagian. Baiklah, di sini saya mengambil contoh teks eksposisi klasifikasi, yaitu berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan, contohnya sampah plastik, botol minuman. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan, contohnya sampah sisa makanan. Baiklah, saya Novia. Sampai di sini materi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.